Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali hari ini untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di hari yang indah ini, kita boleh membawa syukur kita kepada Tuhan. Sebab sekalipun banyak hal yang terjadi di sekitar kita, kita percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan selalu sungguh amat baik. Dan semuanya pasti tetap di dalam kedaulatan dan di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini mari bersukacitalah. Sebab kekuatan kita hanya di dalam Dia. Bagi saudaraku, keluarga PLC yang ada di kota Melbourne, Australia. Demikian juga bagi saudaraku, pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Brisbane dan yang ada di kota Sydney. Mari kita sapa dia. Salam. Saya percaya Australia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya di Australia juga dikasih oleh Tuhan. Sehingga hari ini kita bersama-sama untuk beribadah. Demikian juga saya menyapa bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Jawa Barat di kota Bandung. Keluarga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Salam. Saya percaya saudara pun juga mengalami akan kasih-Nya, anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Sekalipun masa pandemi masih kita rasakan sampai hari ini. Demikian juga saya menyapa saudara-saudaraku semuanya yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab yang ada di Indonesia. Baik yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, baik yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Demikian juga PA Peniel yang ada di wilayah Jakarta. Mari kita sapa. Salam. Fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di Jabodetabek, baik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Demikian juga Fellowship para hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Rotendau, Pulau NTT yang paling selatan Indonesia. Mari kita sapa. Salam. Bahkan bagi semua anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan dimanapun kita berada, bagi semua yang bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini, kita sapa. Salam. Dan mari pada kesempatan hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari saja kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Bahkan segala hal yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami bawa korban syukur, pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Sebab darah-Mu yang telah menebus kami, menyucikan kami, memperdamaikan kami. Bahkan darah-Mu lah yang telah membenarkan hidup kami. Sehingga dalam hidup kami tidak ada lagi murka Tuhan, melainkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan, berkat-Mu atas kami,
turun dari tempat yang maha tinggi. Berkat yang baru, kasih dan anugerah Tuhan yang baru, kuasa Tuhan yang memperbaharui tubuh jiwa roh kami hari ini. Dan dimanapun kami berada, tempat dimana kami beribadah hari ini, kami curahkan darah Kristus, sehingga tempat kami kudus. Dan Engkau berkenan hadir Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau yang membawa kami masuk di hadirat-Mu. Engkau yang membawa kami masuk dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga hati kami tetap kuat, setia, berharap, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Mari kita memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, sebab Ia masih berkenan ditemui. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Mari berseru kepadanya. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa di bumi di surga.
Mari sekali lagi kita bersorak, menyatakan iman kita bahwa Tuhan adalah besar dan ajaib. Pengharapan kita di dalam Dia. Jangan kau letih lesu, tetapi lihatlah, pandanglah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita percaya dan memperkatakannya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Terima kasih Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Dia ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Berdiri di tempat di mana kau berada. Kau sumber Bersoraklah bagi Tuhan. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, walau 10.000 depan di sisi kami, 1.000 di kanan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Amin. Berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Sekali lagi nyatakan ajaib. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Saudaraku semua dikasih Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita. Mari carilah wajahnya selama Ia masih dapat kita temui. Kuasanya tidak pernah berubah. Rencananya selalu baik. Mari hari ini kita sungguh-sungguh kepada Dia sampai kita semua melihat karena kemurahan Tuhan, karena keajaibannya dinyatakan dalam kita. Haleluya. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi nyatakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, Tuhan kita ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Haleluya saudaraku, mari hari ini saya ajak kita untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Sekalipun kita melalui streaming, tapi saya harap bahwa ada Tuhan bersama dengan kita hari ini. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan untuk kita boleh menikmati kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, dan mujizat-Nya masih ada. Mari saya ajak kita menyembah. Mari saudara. Kirapata syakadala bakata sikarapa kadala. Haleluya. 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 Tuhan ku berseru, Tuhan ku berharap, Tuhan ku bersedia. Mari Tuhan, Kau jamah kami, Kau segarkan kami Tuhan, dari kelesuan, dari kecapean, bahkan setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, kekuatan kami. Bukankah Engkau yang menyatakan firman-Mu? Marilah semua yang letih, lesu dan berkepadan, datang padaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sentuh kebekuan kami, bangkitkan iman kami, bawa kami mendekat kepadamu. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau sumber segalanya bagiku. Tuhan, ini kerinduan kami bawa kepadamu. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Mari sekali lagi bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Sebab kami tahu kami rindu akan hadirat-Mu. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia.
dunia. Sebab Tuhan yang memberi kuasa atas kita. Biar api Tuhan menyambar, Api menyambar, Tuhan memberikan kemenangan yang kilau gemilang, dan Tuhan yang menyatakan kuasanya. Sebab kita percaya semuanya dalam kendali Tuhan, semuanya terima kuasa. Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Haleluya. Menggetarkan dunia. Gelombang api, Gelombang api menyambar, baik engkau yang ada di Australia, baik engkau yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di bangsa-bangsa, mari terima kuasa. ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Terima kasih Roh Kudus. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Yes Lord. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Kami percaya musuh-musuh gemetar, sebab firman-Nya berkata, engkau yang telah menaruh kekuatanmu sejak kami masih di dalam kandungan. Kami percaya Tuhan, engkau yang telah menaruh kuasa itu sejak kami masih kecil. Kami percaya. Yes Lord. Mari saudara nyatakan. Terima kuasanya. Nyatakan kuasanya. Kira batas sakana nama. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Yes. Gelombang lawatan itu terjadi. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, terjadi di sini. Katakan gelombang lawatan. Gelombang lawatan menyebu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, ku pakai kuasa. Menggetarkan dunia. Terima kasih Tuhan. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku pakai kuasa. Mari nyatakan saudara. Pakai kuasa. Menggetarkan dunia. Gelombang api Tuhan. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan gelombang
terjadi. Berhembuslah, berhembus, Roh turun. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa menggetarkan dunia. gelombang api, Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir. Terjadi di sini. terima kasih Tuhan, kami percaya. Mari kita berdeklarasi bersama-sama, kita nyatakan iman kita. Sebab Tuhan yang akan memenuhi janjinya, maka kita berkata-kata, biar roh iman atas kita, dan kita melihat janjinya digenapi. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 19. Aku telah dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan, mengajari anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahku untuk selamat, yaitu supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yehova, dan untuk surah, yaitu agar semuanya melakukan kebenaran dan keadilan. Samar dan suah tersebut adalah dasar supaya Tuhan Yehova memenuhi kepadaku apa yang sudah dijanjikannya kepadaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu dan kami bawa semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus, kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, membuat kami bisa mengerti firman-Mu. Dan firman yang kami dengar saat ini adalah merupakan jawaban yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya berharap ini adalah firman yang memberi jawaban atas pergumulan dan persoalan Anda. Saya memberi judulnya, siapakah kekhawatiran itu? Kawankah atau lawankah? Ya, yang menarik di sini adalah kekhawatiran kita personifikasikan. Ya, mengapa disebut siapakah? Sebab tatkala Anda sedang mengalami kekhawatiran itu bergerak terus di dalam pikiran kita ini. Ya. Mengapa kekhawatiran itu hidup? Karena kekhawatiran ini sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Dan tatkala kekhawatiran ini menguasai pikiran, maka akan menjadi hidup. Sehingga kekhawatiran itu tidak mudah untuk diatasi, bukan berarti tidak bisa diatasi. Dan kalau kita mengerti sekarang, yang membuat pikiran ini hidup, kekhawatiran ini hidup adalah diri kita sendiri. Saya berharap
Anda akan mengerti dan Anda akan melihat jalan keluar itu. Terlebih-lebih dengan masa pandemik yang seperti sekarang ini, di mana banyak korban berjatuhan dan angkanya cukup tinggi. Itu sebabnya semua orang menjadi khawatir kena atau terdampak dengan virus COVID-19. Begitu juga ada yang khawatir karena kehidupannya, karena bisnisnya harus dibatasi, kemudian pembeli-pembeli juga harus dibatasi. Dan bukan cuma itu, hampir semua lapisan masyarakat ini mengalami hal yang sama. Apalagi dengan virus yang hari-hari ini ada, berbeda dari virus 1,5 tahun yang lalu. Maka wajarlah tatkala orang-orang mulai khawatir. Namun kita akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan dengan firman-Nya dan apa yang telah Tuhan berikan jalan keluar kepada Anda dan saya. Sekarang supaya kita bisa jelas, saya ajak Anda untuk melihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ya. Ini yang Alkitab katakan bahwa Tuhan berkata jangan khawatir. Nah, kalau Tuhan berkata jangan khawatir, berarti Tuhan sudah mempunyai jalan keluarnya. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Lukas 12 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ya. Di dalam kedua buku inilah ditulis mengenai hal kekhawatiran. Ya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk kembali kepada Matius pasal yang ke-6 yang tadi sudah kita baca. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Dan nanti ternyata di dalam kehidupan kita bukan cuma itu. Apalagi dengan masa pandemik ini, jangan khawatir dengan COVID-19. Jangan khawatir mengenai pekerjaan, mengenai sekolah anakmu, mengenai bisnis. Banyak hal yang perlu kita pikirkan. Namun Tuhan berkata jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat kata jangan khawatir itu bisa diterjemahkan dengan jangan berpikir atau jangan merawat kecemasan atau jangan simpan kecemasan. Terus bagaimana? Bukankah Tuhan berkata janganlah khawatir? Sementara di satu pihak, pikiran ini gak bisa kita stop. Pikiran ini datang dan terus mengusik kita untuk selalu berpikir. Ini kalau pandemik 1 hari sudah 10.000. Wow,
berarti orang yang kena adalah orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, tatkala kita membiarkan pikiran ini dikuasai pikiran seperti itu, maka Anda tidak bisa istirahat dengan baik. Ya. Mau nggak mau Anda memikirkan itu, dan ujung-ujungnya membuat kepala ini nyut. Ya. Oh, puji Tuhan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita membaca, ya, kita akan ketemu ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang tidak Anda makan, apa yang tidak Anda minum, pakai, semuanya Bapakmu yang di surga tahu persis bahwa Anda membutuhkan itu. Maka kita melihat jalan keluar yang diberikan di sini, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata, oke, semuanya itu dipikirkan orang, semua itu dicari orang. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang kamu khawatirkan itu akan diberikan kepada Anda. Anda khawatir mengenai makan, Anda khawatir mengenai kesehatan, semuanya itu akan diberikan kepada Anda. Itu yang Tuhan janjikan. Namun ada persyaratan yang tadi sudah kita baca, cari dahulu kerajaan Allah. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat dahulu kriteria kerajaan Allah itu apa. Saya ajak Anda untuk melihat pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Sekarang Anda disuruh mencari kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kuasa. Jadi Anda disuruh mencari kuasa itu. Nah, pertanyaan yang berikut, bagaimana kita mencari kuasa itu? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas pasal yang ke-9, ya. Anda yang pernah mengikuti pelajaran ini pasti Anda ingat dan tahu, ya. Tapi ada baiknya ini terus digemakan supaya Anda ngerti bahwa itulah yang Tuhan mau Anda dapatkan. Pasal 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Waktu itu punya 12, maka semuanya dipanggil. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Bahasa aslinya kuasa dan otoritas. Ingat, kuasa dan otoritas yang dari Tuhan diberikan kepada murid-muridnya untuk menguasai satu setan-setan. Dan setan-setan itu bukan cuma sendirian, dia punya kelompok roh jahat, ya, setan-setan, roh jahat, roh dunia orang mati. Kemudian Anda dan saya diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, ya. Diberi kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini di dalam Lukas 9 ayat yang pertama. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas 10 ayat 17 dulu. Firman Tuhan berkata begini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wah, murid-murid excited. Ya, dulunya 12, sekarang muridnya bertambah menjadi 70, maka ke-70 itu juga diberi kuasa oleh Tuhan. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka,
aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Awalnya muridnya 12 semua dikasih kuasa. Sekarang muridnya menjadi 70 dan semuanya juga dipanggil dan dikasih kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ingat, ular dan kalajengking adalah manifestasi daripada roh-roh jahat itu. Anda dikasih kuasa untuk menginjaknya dan dikasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, ini menurut Lukas. Anda dan saya sudah dikasih. Sekarang bagaimana reaksi kita ini yang sudah dikasih? Ya. Kalau Anda merasa bahwa Anda termasuk muridnya, murid selalu ditandai untuk mempelajari firman. Ya. Murid selalu itu. Ditandai belajar. Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda bukan murid. Tapi tatkala Anda terus belajar, Anda adalah murid. Dan firman Tuhan berkata, selama Anda adalah murid, Anda belajar firman, dan Anda akan diberikan kuasa itu. Nah, kuasa ini tidak otomatis. Anda harus mengambil sikap. Kalau firman berkata Anda dikasih kuasa, tinggal kita memperkatakan. Ya. Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1. Engkau berjanji memberikan kepadaku, aku ini murid. Engkau memberikan kuasa dan otoritas. Demi nama Yesus aku terima kuasamu dan otoritasmu. Kuasamu ada di dalam aku sekarang, menyatu dengan rohku dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kemudian Anda berkata, aku juga berdiri atas Lukas 10 ayat 17. Ke-70 muridnya kau berikan kuasa. Aku termasuk di situ. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking yang adalah manifestasi roh jahat sudah aku terima. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sudah aku terima. Nah, sekarang kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 kita melihat hal yang mirip. Ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini cukup menarik. Dikasih kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan dikasih kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, dari sini saya mendapatkan understanding. Banyak kali penyakit dan kelemahan disebabkan oleh aktivitas roh jahat di dalam diri orang itu. Nah, sekarang kita dikasih kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Saya mendapat understanding bahwa ada kaitannya antara penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan dengan eksistensi roh jahat itu. Ya. Dan sekarang Tuhan memberikan kuasa kepada Anda dan saya untuk mengusirnya, untuk melenyapkannya. Ini yang menarik sekali. Setelah mengusir roh jahat, Anda dikasih kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, termasuk kelemahan sendiri dan penyakit di tubuh sendiri. Ya. Inilah mengenai kuasa. Tadi kita kembali kepada 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari kata-kata, bukan terdiri dari perkataan saja, tapi terdiri dari kuasa. Nah, tatkala Anda sudah menerima kuasa yang Tuhan Yesus berikan sesuai dengan Lukas 9 ayat 1, Lukas 10 ayat 19, dan Matius 10 ayat 1, Anda sudah menerima kuasa itu, berarti Anda sudah berada di dalam kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah ini terdiri dari kuasa. Anda sudah menerimanya. Anda pasti ada di dalam kerajaan Allah itu. Nah, inilah yang pertama. Ya.
Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dulu kuasa itu. Pertanyaan yang berikut, setelah Anda menerima kuasa Anda akui dan masuk di dalam dirimu, ya, dimeteraikan di dalam rohmu penuh dengan kuasa. Pertanyaannya, sudahkah kita berada di dalam kerajaan Allah? Ya. Oke. Saya akan menyampaikan understanding yang saya terima. Jadi tatkala kita sudah menerima kuasa, betul Anda sudah berada di dalam kerajaan surga. Nah, selama perjalanan kehidupan ini, bagaimana dengan pemeliharaan kuasa yang telah Yesus kasih ini? Anda harus ingat, ya, dalam kenyataan kehidupan tatkala Anda sudah menerima kuasa, kemudian di dalam pergaulan Anda bergaul sesama anak Tuhan, tetapi yang tidak menghargai kuasa-kuasa itu, maka itu akan terjadi degradasi, ya, terjadi degradasi. Nah, ini tentu akan merugikan diri sendiri. Nah, terus bagaimana? Saya mendapatkan understanding begini. Jadi tatkala kita sudah menerima kuasa itu, kita mengakui kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Kemudian kita selalu fellowship dengan orang-orang yang menghargai kuasa itu. Maka kuasa itu akan selalu siap dipakai. Ya. Tapi tatkala kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak menghargai kuasa itu, terjadi degradasi itu. Ya. Jadi tatkala kita mau melakukannya, kita butuh waktu. Ya. Tapi tatkala kita terus berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama, menghargai kuasa yang Tuhan berikan itu, Anda akan melihat bahwa kuasa itu terjaga benar di dalam rohmu. Ya. Maka mencari kerajaan surga bukan hanya menerima kuasa, tetapi juga menjaganya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat dan mencari kebenarannya. Wow. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-23, 45 ayat 23, ya. Alkitab berkata demikian, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Tuhan berkata, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulut Tuhan telah keluar kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa direvisi. Tidak bisa. Firman ini yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa direvisi. Nah, inilah kebenaran. Jadi kita simpulkan kebenaran adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah kebenaran. Tidak bisa dibatalkan. Walaupun sudah 2000 tahun, walaupun sudah 4000 tahun, tetap tidak bisa dibatalkan. Nah, inilah yang disuruh oleh Tuhan supaya Anda dan saya mencari ini, kuasa, ya, kerajaan Allah, kuasa dan kebenaran, janji-janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan, janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, dan Anda terima, janji itu harus terjadi. Ini yang Tuhan mau Anda dan saya paham. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dua hal ini Anda dapatkan, yaitu kuasa ada di dalam dirimu dan setiap perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan itu. Ya. Anda akui, Anda percaya, Anda harus mengakui. Ya. Pertanyaan yang sering muncul, Pak, mengapa kita harus mengakui janji Tuhan?
Ada dua jawaban saya. Yang pertama, sesuai dengan Roma pasal 7, mulai ayat 13 dikatakan bahwa kita ini selalu ingin berbuat baik. Tetapi nanti yang muncul dari hidup kita adalah yang tidak baik. Jadi keinginan kuat sekali mau menjadi orang baik, tetapi nanti yang keluar yang tidak baik. Nah, kalau situasi seperti ini dan tidak ada terobosan, maka selamanya kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Saya bersyukur ternyata Alkitab menunjukkan untuk menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman, Anda terima terlebih dahulu. Ya. Nanti kita akan sampai di situ, tapi saya akan ulang lagi nanti. Jadi tatkala Anda disuruh menjadi pelaku kebenaran, sesuai dengan Roma pasal 7, Anda pengen menjadi pelaku kebenaran, sudah berusaha mati-matian, tapi nanti kepleset lagi. Nah, terus bagaimana supaya kita tidak terpleset? Kita mulai mengakui, Tuhan, firman-Mu berkata bahwa aku adalah pelaku kebenaran dan keadilan. Di dalam nama Yesus, kebenaran adalah setiap janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan ini aku terima ada di dalam aku. Dan aku katakan aku bisa menjadi pelaku kebenaran dan pelaku keadilan. Nah, tatkala saya mulai memperkatakan bahwa saya ini menjadi pelaku kebenaran dan pelaku keadilan, maka ada satu hukum yang harus kita tahu. Hukum ini dicatat di dalam Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Supaya lebih jelas saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu 103 ayatnya yang ke-20 dan 21. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasanya yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman Tuhan. Malaikat-malaikat ini punya tugas adalah pelaksana firman. Kapan malaikat ini menjadi pelaksana? Tatkala malaikat ini sedang mendengar ada suatu suara yang memperkatakan firman Tuhan, yang memperkatakan janji Tuhan, maka malaikat ini segera melaksanakannya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai segala pejabatnya yang melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah dinyatakan dalam firman. Anda memperkatakan itu, malaikatmu mendengar Anda sedang memperkatakan kebenaran, dan malaikat itu harus segera mewujudkannya, melakukan kehendak firman itu. Ya, itulah yang disebut di dalam Yesaya 45 ayat 23. Ya, Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Perkataan yang keluar dari mulutnya yaitu firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat, kita sudah mengerti bahwa Matius 6 ayat 33 firman jelas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sudah sampaikan, dan sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian 18 ayat 19. Ini adalah Kejadian 18 yang terus kita pelajari supaya kita bisa melihat apa yang terjadi. Saya katakan di dalam ayat 19 demikian, sebab aku Tuhan telah memilih dia di sini Abraham, supaya diperintahkan Abraham kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya anak-anak dan keturunannya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan melakukan keadilan. Ingat, melakukan kebenaran dan keadilan mulai dengan pengakuan, nanti malaikat yang mewujudkannya. Kemudian lanjutnya firman Tuhan berkata, dan supaya
Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Jadi semua janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham akan dilakukan Tuhan tatkala Abraham sudah mengajari anak-anak dan keturunannya untuk supaya tetap hidup menurut jalan Tuhan, yaitu dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, menjadi pelaku kebenaran dan keadilan sesuai dengan Roma pasal 7 sangat sulit. Itu sebabnya kita mulai dengan mengucapkan pengakuan karena ada hukum. Tatkala Anda sedang menggemakan perkataan firman, malaikat di sekitarmu dengar Anda sedang memperkatakannya, dan malaikat itu mewujudkan apa yang Anda katakan. Oh haleluya, kita mendapatkan jalan keluar, ya, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan itu benar adanya. Nah, itulah yang sudah kita pelajari. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah sudah kita tahu, kebenarannya kita sudah tahu, dan kita harus sesuai dengan Lukas, sesuai dengan Kejadian 18 ayat 19, kita harus menjadi pelakunya. Dan kita sudah membuktikannya dengan memperkatakan itu. Nah, kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, kita melihat ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Sama dengan Matius 6 ayat 33. Sekarang ayat yang ke-32 dan 33. Jangan takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Apa ini maksudnya? Maksudnya bahwa kekhawatiran ini tidak akan menguasai hidupmu tatkala Anda mencari kerajaannya. Sama dengan Matius 6 ayat 33. Dan yang kedua, di sini dikatakan supaya Anda dan saya menjadi berkat, mulai menabur. Nah, kita simpulkan bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan supaya Anda tidak dikuasai oleh kekhawatiran, satu, mencari kerajaan Allah. Di Matius ada, di Lukas ada. Yang kedua, di Matius berkata, dan kebenarannya. Oke, kita sudah mempelajari itu. Sekarang di dalam Lukas dikatakan, yaitu menjadi berkat, menabur. Ya, puji Tuhan. Ya, kita telah melihat pelajaran dalam Perjanjian Lama, tatkala Iskak mengalami kekeringan dan Tuhan memerintahkan Iskak untuk mulai menabur. Iskak nurut, dia mulai menabur, dan Alkitab mencatat Iskak menjadi kaya, amat kaya. Oh haleluya. Hari ini kita pun juga mendengar berita yang sama. Anda disuruh mencari kerajaannya. Kita sudah belajar. Dan yang berikut, menabur. Tuhan tidak berkata, kamu menabur minimal sekian. Tidak. Tuhan gak berbicara seperti itu. Hanya Tuhan berkata, mulai menabur. Puji Tuhan. Ya, saya berharap Anda mulai nangkap ini. Sekarang kita simpulkan ya, jalan keluar yang telah Tuhan berikan tadi. Mencari kerajaan surga, kita sudah tahu, tinggal menerima kuasa yang telah Tuhan berikan. Kemudian
mencari kebenarannya, kita juga sudah tahu tadi bahwa kebenaran itu adalah janji Tuhan yang keluar dari mulutnya. Itu harus kita perkatakan. Dan yang ketiga, kita mulai menabur. Jangan takut untuk menabur. Seperti hanya petani, dia nggak pernah takut menabur beras, padi. Setiap hasil panen, dia pasti pilih padi yang terbaik. Padi terbaik ini disimpan, nanti pada masa penaburan dia akan tabur. Dan dia nggak pernah takut. Karena taburannya itu akan bertumbuh, akan berkembang, akan berbuah. Ya. Tatkala kita tidak punya mental sebagai penabur, tatkala disuruh menabur pasti berhitung. Ya. Dan Tuhan menghendaki kita mempunyai mental sebagai penabur. Kalau Anda nabur, Anda pasti menuai. Itu hukumnya. Ya. Tidak ada, Pak, kalau saya menabur kemudian datang hama bagaimana? Ada satu hukum lagi yang harus kita kerjakan, ya. Karena Tuhan sudah menjanjikan protektor untuk Anda dan saya pakai. Apa itu protektor? Darah Yesus. Ya. Nah sekarang saya akan sampai kepada kesimpulan. Ya. Kita sudah tahu bahwa untuk menghadapi kekhawatiran, Tuhan memberi jalan keluar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada Anda. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat kesimpulannya. Yang pertama begini. Tatkala Anda sudah menerima kuasa, artinya Anda sudah berada di dalam kerajaan Allah itu. Berarti Anda bukan di luar kerajaan Allah. Anda ada di dalam kerajaan Allah. Nah, setelah kuasa yang Tuhan berikan ada di dalam hidup Anda harus terus memelihara supaya kuasa itu tetap tinggal di dalam hidupmu dengan cara Anda terus selalu fellowship, bersekutu dengan orang-orang yang menghargai tanda-tanda ajaib itu. Nah, sekarang yang ketiga, bahwa Anda harus mencari kebenaran. Kebenaran itu adalah setiap janji Tuhan. Dan kita sudah belajar cukup banyak selama 1 tahun lebih ini. Saya selalu menyampaikan firman melalui YouTube. Dan Anda bisa melihat, paling tidak setahun saya 52 kali muncul dan memberitakan berita-berita itu. Nah, kebenaran itu adalah firman Tuhan yang sudah Tuhan katakan dan tidak bisa dibatalkan. Kondisi pandemik, kondisinya seperti sekarang. Anda tahu apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Yang berikut, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Tuhan tidak berbicara, aku akan memberkati engkau dengan cara begini. Tidak. Tuhan tidak berbicara seperti itu. Tuhan berbicara, aku akan memberkati engkau. Apapun kondisimu, apapun situasimu, Tuhan tetap berkata, aku akan memberkati engkau. Keadaan baik, keadaan tidak baik, aku bisa memberkati engkau. Saya berharap Anda yang membutuhkan jawaban hari ini, Anda mendengar berita itu. Tuhan tidak pernah mempersoalkan, waduh situasinya begini sih, jadi saya belum bisa memberkati engkau. Tidak, Tuhan gak pernah berbicara seperti itu. Kondisi seperti apapun, Dia mampu dan bisa memberkati Anda. Masalahnya adalah Anda harus ngerti, tatkala Tuhan sudah janji, Kejadian 12 ayat yang kedua,
itu diucapkan oleh Tuhan pada waktu Abraham berumur 75 tahun. Dia masih tinggal di kampung halamannya. Tuhan sudah ngomong, aku akan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan Abraham percaya itu. Kemudian Tuhan berjanji, aku akan menjadikan engkau namamu masyhur. Wow, Abraham dikenal oleh siapapun. Hari ini orang Kristen semua percaya kepada Abraham, kenal Abraham, dan umat Muslim juga mengenal Abraham dengan nama Ibrahim. Silakan. Bukankah dia masyhur? Oh, haleluya. Dan yang berikutnya, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat artinya tidak diizinkan kekurangan. Selalu ada terus. Oh, haleluya. Ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya, termasuk Anda dan saya. Kemudian yang berikut, Tuhan menjanjikan banyak hal. Proteksi juga Tuhan janjikan. Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, siapapun yang memberkati engkau akan aku berkati. Wow. Siapapun yang akan melaknati engkau akan aku laknat. Itu proteksinya Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi berjanji bahwa melalui Abraham dan keturunannya, kita semua akan menjadi berkat. Wow, kalau Anda mengerti rahasia firman ini, ya, mari bangkit. Jangan loyo. Jangan dikuasai oleh kekhawatiranmu. Kekhawatiran ini tidak boleh menjamah hidup Anda. Maka kalau kita melihat judulnya, ya, siapakah kekhawatiran itu? Kawankah atau lawankah? Kawan atau lawan? Yang jelas kalau kawan, kita nggak mau berkawan dengan kekhawatiran, bukan? Lawan, yang melawan juga bukan kita, bukan? Yang melawan adalah iman kita. Kekhawatiran tidak boleh menguasai hidupmu. Saya berharap Anda mulai ngerti rahasia firman ini. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami, janganlah Engkau khawatir. Tuhan, kami siap untuk tidak khawatir. Dan Engkau memberi jalan keluar. Carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu kuasa. Dan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Dan di dalam Lukas, hendaklah Engkau menabur. Terima kasih Tuhan, kami pegang ketiga jalan keluar ini. Dan sekarang meteraikan firman-Mu di dalam roh kami, Tuhanku. Aku percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudaraku, kita akan mendeklarasikan apa yang kita percaya sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, sudah ditanggung oleh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang menghadang hidupku, semuanya sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
angkat cawan, mari kita perkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berjanji, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai kemiskinan. Tuhan, ini adalah iman kami. Demi nama Yesus, kami mau tinggal di dalam hidup kekal itu. Tuhan, posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus aku terima janji-Mu itu. Sekarang Tuhan, kami mau berdiri atas janji firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang telah Kau katakan dan itu tidak bisa dibatalkan. Yaitu di dalam Galatia 6 ayat 17. Tuhan, ada tanda milik-Mu yaitu darah Yesus atas tubuh kami. Dan firman-Mu berkata, maka tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Kami juga berdiri atas Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami pasti diselamatkan dari virus COVID-19. Ini adalah iman kami. Dan demi nama Yesus kami akui, kami perkatakan, mulai sekarang, apa yang Tuhan janjikan mengenai darah Yesus atas kami terjadi. Terima kasih Tuhanku. Saudara-saudara, sekarang kita akan berdoa, kita akan mendukung bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami beserta jajarannya, Wapres, kemudian para Menko, kemudian para menteri, kemudian pejabat tinggi setingkat menteri, Kapolri, Panglima ABRI. Kami mendukung doa supaya mereka semuanya diikat dengan agape-Nya Tuhan, dan mereka benar-benar dapat menjalankan tugas yang dipercayakan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik. Kebenaran firman harus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk penyelesaian COVID-19 agar dapat dilakukan sesegera mungkin, dapat diatasi sesegera mungkin. Dan kami juga berdoa supaya perekonomian pulih membaik step by step. Kami percaya Tuhanku, dan kami juga berdoa supaya dijauhkan bangsa kami ini dari kematian sia-sia karena COVID-19. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya bangsa dan negara kami ini dipelihara oleh Tuhan sendiri. Dan terima kasih untuk pemimpin bangsa yang telah Tuhan tunjuk
Pak Jokowi beserta Pak Wapres. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman ini harus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami katakan demi nama Yesus, mereka yang membutuhkan jalan keluar hari ini, mereka mendapatinya. Tatkala mereka butuh keteguhan hati, Kau berikan jalan keluar itu Tuhanku. Dan Engkau mendengar doa-doa kami. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Siapkan dirimu, silakan berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdiri di hadapan-Mu, membawa semua jemaat-Mu. Mereka sudah selesai dan aku mintakan darah Yesus. Aku percikan ke atas hidup mereka. Dan darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasai mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberkati. Dan mulai hari ini, karena kuasa itu sudah ada di dalam hidup mereka, kebenaran-Mu sudah ada di dalam hidup mereka, dan niatan untuk menabur itu ada di dalam hidup mereka. Biarlah mulai sekarang atmosfer yang mempengaruhi hidupnya diubahkan dengan atmosfer yang baru. Aura yang lama digantikan dengan aura yang baru. Mulai sekarang jalan keluar itu sudah diperoleh oleh setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan berita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, damai, sejahtera, sukacita, dan agape yang dari Tuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.